Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa alihi washabihi wa mawala amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mana saja berada, semoga semuanya senantiasa selalu dalam curah rahmat, berkah, hidayah serta daripada ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan untuk melaksanakan tugas siam di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang menjadi tujuan daripada ibadah puasa bulan Ramadan ini dapat kita raih, yaitu meraih daripada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat shaimin dan shaimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita semuanya sudah hafal betul bahwa tujuan kita berpuasa adalah untuk meraih takwa. Takwa adalah merupakan sebuah kondisi atau kualitas hati kita, hati yang diliputi oleh rasa ketundukan, kepatuhan, ketaatan, rasa takut, rasa hubungan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah daripada patokan orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana lebih jelas lagi di dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imanan. Al-ayah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu manakala diingatkan kepada Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka, diingatkan dengan ayat-ayat Allah baik yang tertulis ataupun yang tergelar, zadat iman, bertambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan puasa adalah untuk memperbaiki kualitas hati kita, agar hati ini menjadi hati yang lembut, hati ini menjadi hati yang santun, hati ini menjadi hati yang baik, hati yang peka, baik peka terhadap diri kita, terhadap orang terdekat kita, lingkungan kita, negeri kita, bahkan dunia ini. Demikian pula lah ulama yang masyhur yang mendapatkan julukan Syekhul Islam, Syekh Ibnu Taimiyah, mengatakan bahwa sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang hatinya lembut, hatinya punya kesadaran yang tinggi, kepekaan yang tinggi, sehingga dengan kelembutan hati itu dia betul-betul bisa semangat, bisa giat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tujuan kita berpuasa, untuk melembutkan hati kita, memperbaiki hati kita agar hati ini memiliki kepekaan terhadap diri kita dan apa yang ada di luar kita, termasuk dengan alam semesta ini. Jadi orang yang berpuasa akan memiliki sebuah ketajaman, kepekaan yang lebih besar lagi terhadap alam semesta ini, sehingga ketika kita berpuasa, ketika manusia berpuasa, alam akan merasakan pula ketenangan dan kedamaian yang ada di dalamnya. Maka sama artinya ketika kita berpuasa berarti kita menciptakan kedamaian, menciptakan keselamatan di alam semesta ini, di bumi ini, dan dengan sendirinya akan terhindarlah, akan hilanglah berbagai macam bencana-bencana, keburukan-keburukan yang ada di alam semesta atau di bumi ini. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
makna manfaat efek daripada puasa tidak hanya untuk pribadi, tidak hanya untuk pada manusia yang lain, bahkan kepada makhluk yang lain, hewan, tumbuh-tumbuhan, dan alam semesta ini ikut merasakan, mendapatkan dampak positifnya, ikut merasakan kedamaian dan ketenangannya. Akan terciptalah kelestarian, keamanan yang ada di dalamnya. Maka hal ini sangat berkesesuaian dengan apa yang difirmankan oleh Allah kepada Rasulullah SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kau diutus melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Untuk bisa menjadi rahmat, kita harus melakukan beberapa perintah-perintah Allah, amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Yang paling sangat utama adalah berpuasa atau siam di bulan Ramadan. Maka ketika di bulan Ramadan ini suasananya begitu tenang, begitu damai, alam pun begitu ikut damai. Nah, mudah-mudahan dengan kita melaksanakan siam dengan sebaik-baiknya, puasa sebaik-baiknya di bulan Ramadan ini, berbagai musibah-musibah yang kemarin-kemarin ada dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Negeri kita kembali tenang, negeri kita kembali damai, dijauhkan dari gejolak-gejolak bencana-bencana alam. Dengan sebab kita dengan penuh kesungguh-sungguhan, ketekunan melaksanakan daripada ibadah saum di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa alam ikut tenang, ikut damai ketika kita berpuasa? Karena pada hakikatnya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengabdi kepada Allah, yang tunduk kepada Allah, bukan hanya kita sebagai manusia, bukan hanya malaikat, bukan hanya jin, tapi makhluk-makhluk yang lain ikut tunduk, ikut beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas diungkapkan di dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat ke-44. Bertasbih langit yang 7 dan bumi, bayangkan coba, dan apa-apa yang ada di dalamnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalian, kita manusia, tidak mengetahuinya. Cara mereka beribadah, cara mereka memuji, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Maha Santun, Maha Lembut, Maha Baik, Maha Mengerti, dan Maha Mengampuni. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di saat kita beribadah pun mereka pun juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjadilah sebuah sinkronisasi, harmonisasi antara manusia sebagai mikrokosmos dengan alam sebagai makrokosmos. Disitulah terjadi keindahan di alam semesta ini, dan itu terjadi di bulan Ramadan. Dan keharmonisan antara manusia dengan alam ini nanti puncaknya nanti dari sebuah hubungan yang harmoni antara manusia dengan alam, manusia dengan berpuasa, alam dengan bertasbih, ya. Di bulan Ramadan ini akan terjadi sebuah keajaiban alam, di mana terjadinya peristiwa daripada Lailatul Qadar. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini hukum sebab akibat secara alamiah. Kenapa Lailatul Qadar itu terjadi? Daripada di malam-malam terakhir di bulan Ramadan, karena di dalamnya ada sebuah harmonisasi, sinkronisasi antara manusia dengan alam semesta ini.
keajaibannya, kedahsyatannya, fenomena alam Lailatul Qadar itu digambarkan, diberikan ke perumpamaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih dahsyat daripada 1000 bulan. Artinya situlah menunjukkan betapa ketika manusia dengan alam ini bersinkronisasi dan prosesnya sampai ke puncaknya, akan banyak sekali barokah yang timbul, fadilah yang akan turun, rahmat yang akan tercurah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah pentingnya. Ini saya sampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya bersifat nafsi, bukan hanya bersifat insani, tapi juga bersifat alami, fil ardi. Dan itu pula lah yang digambarkan dalam Ummul Quran. Saat kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa alamnya disertakan ketika kita memuji kepada Allah? Karena di dalamnya tidak ada yang lepas antara kita sebagai makhluk yang mikro dengan alam makhluk yang makro. Semuanya memiliki tali nafas yang saling berhubungan. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kita perlu perhatikan. Dan biasanya di saat kita melaksanakan puasa, kepekaan kita lebih aktif lagi, sehingga kita bisa merasakan getaran-getaran konektivitas kita dengan alam semesta ini. Dan itu memiliki sebuah sensasi yang sangat indah, sensasi yang sangat luar biasa, yang mampu menambah ketenangan di dalam diri kita, yang menimbulkan keyakinan yang lebih besar lagi di dalam diri kita. Makanya di dalam dunia tasawuf, salah satu proses riadohnya, penempaan dirinya untuk meraih daripada tingkat yang ada di dalam tasawuf, yaitu makrifat itu, mereka banyak menempa di alam. Ada yang di gunung, di padang pasir, di dalam hutan, ya tergantung tempat tinggal mereka masing-masing, tergantung geografisnya mereka masing-masing. Tapi di situ terjadi sebuah aksi dengan alam. Nah, baiklah sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan ini dengan sebaik-baiknya menjadikan diri kita ini baik, keluarga kita baik, lingkungan kita baik, negeri kita baik, dan dunia menjadi baik. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Berikan sedikit tausiah muzakarah menjelang kita menunggu berbuka puasa. Kesalahan dari pribadi al-fakir, kebenaran Rabbina, dari Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Afa minkum kul amin antum bi khairin. Barakallahu li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.